Geng ransomware Lockbit memicu kontroversi dengan mengklaim bahwa mereka mencuri database yang berisi informasi perbankan dari Federal Reserve AS. Namun klaim ini diragukan oleh para peneliti keamanan. Belakangan ini banyak pemberitaan mengenai aksi-aksi para hacker, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak kita, ada motif apakah? Dan bekerja untuk siapakah? Apakah mewakili suatu negara aksi hacker ini? Pasalnya sebelumnya juga salah satu instansi di Indonesia, yaitu PDN, sempat dibobol data-data pentingnya. Awal pekan ini, Lockbit terlihat memasukkan ke Fed dalam situs kebocoran data mereka dan menyatakan bahwa memiliki data yang berisi 33 terabyte informasi perbankan rahasia perbankan Amerika. Mereka juga mengejek The Fed yang sedang melakukan negosiasi dan menawarkan tebusan 50.000 US$, tapi dianggap tak cukup. Wow, begitulah jika seorang hacker sudah beraksi. Tidak main-main, bahkan perbankan di negara Amerika pun menjadi sasaran atas kebrutalan seorang hacker. Padahal kita tahu, bagaimana Amerika ini, tentu kita sangat meyakini jika soal keamanan sibernya di negara ini, tentu saja di Amerika pastinya sangatlah kuat, dan pastinya kita juga meyakini jika semua lembaga atau instansi di sana kita berpikir pastilah sangat kuat dari serangan hacker, dan faktanya pun masih kebobolan juga. Adapun permintaan tebusan yang tepat oleh Lockbit masih dirahasiakan, namun kelompok ini dikenal dengan permintaan tebusan yang besar dan kuat hingga mencapai 7 angka tertinggi. Dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada 25 Juni pukul 20.27 TC, Federal Reserve AS tetap bungkam mengenai masalah ini. Namun, para analis keamanan menyatakan keraguan mengenai keabsahan serangan tersebut. Namun di satu sisi banyak yang percaya terhadap serangan Lockbit, apalagi setelah operasi besar polisi internasional yang mengganggu infrastruktur mereka. Mereka berusaha mendapatkan kembali ketenaran dalam komunitas pertasan melalui tipuan ini. Dilaporkan sebelumnya, operasi Chronos mengakibatkan penyitaan infrastruktur Lockbit, dibukanya kunci dekripsi dan file yang dicuri, dan identifikasi beberapa operator. Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, Lockbit dengan cepat melanjutkan operasinya dalam waktu seminggu. Kini, para peneliti keamanan mempertanyakan kelayakan teknis dari pelanggaran skala besar yang dilakukan Lockbit, sehingga menimbulkan keraguan atas klaim mereka. Begitulah diberitakan bagaimana hacker mengklaim telah berhasil membobol dan mendapatkan database suatu instansi sebuah negara, bahkan tidak main-main. Kelompok hacker ini sudah dikenal akan meminta tebusan dalam jumlah yang sangat besar, untuk pengembalian datanya. Materi video ini bersumber dari situs cnbcindonesia.com. Sementara, masih hangat dibicarakan juga jika kelompok hacker Lockbit ini juga serang pusat data RI. Diketahui, tumbangnya PDNS di Surabaya berdampak pada terganggunya akses data ke 282 data kementerian, lembaga, dan daerah. Sekitar 44 data sudah kembali pulih.